Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Sinta Rahayu, NIM 3022-1006, Prodi Akidah dan Filsafat Islam, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama. Yang terhormat, selaku dosen pengampu mata kuliah Orientalisme dan Oksidentalisme, Ibu Nurbaiti SAG MPhil. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir semester yang berjudul Orientalisme dan Oksidental, Kajian Pemikiran Tokoh Syekh Husin Nasir. Biografi Syekh Husin Nasir. Syekh Husin Nasir lahir pada tanggal 7 April 1993 di kota Teheran, Iran, negara tempat lahirnya para sufi, filosofi, ilmuwan, dan penyair muslim terkemuka. Ayahnya, Syekh Waliullah Nasir, di samping dikenal sebagai seorang ulama terkenal di Iran pada masanya, ia juga dikenal sebagai seorang dokter dan pendidik pada masa berkuasanya Reza Shah. Ia diangkat setingkat dengan jabatan Menteri Pendidikan untuk masa sekarang. Pendidikan dasarnya di samping diperoleh secara informal dari keluarga, juga mendapat pendidikan tradisional secara formal di Teheran. Di lembaga ini, ia mendapatkan pelajaran menghafal Al-Quran dan menghafal syair-syair Persia klasik. Kemudian ayahnya mengirimkannya belajar kepada sejumlah ulama besar di Qum, Iran, termasuk kepada Tabatabai, penulis tafsir Mizan, untuk mendalami filsafat, ilmu kalam, dan tasawuf. Pemikiran Syekh Husin Nasir. Salah satu tokoh yang banyak mempengaruhi Nasir adalah Rene Gunon. Rene Gunon merupakan salah satu tokoh yang banyak mempengaruhi orientasi tradisional Nasir mengenal spiritualisme Islam. Syekh Husin Nasir menyoroti keadaan umat Islam secara umum, terutama yang menyangkut asas hidup peradaban Islam itu sendiri. Pemikiran yang sangat mempengaruhi Nasir adalah pandangan filsafat perennial. Di antara para tokohnya yang paling berpengaruh adalah Fritz Sokhun, seorang perennialis sebagai peletak dasar pemahaman eksoterik dan ekstorik Islam. Nasir sangat memuji karya Sokhun yang berjudul Islam Perennial Filosofi. Tokoh-tokoh perennialis lain yang mempengaruhi Nasir adalah Marco Pains, Martin Lings, Huston Smith, dan Louis Megiston, serta Henry Corbin. Ia bertemu dengan Megiston pada saat masih menjadi mahasiswa. Hubungan mereka masih berlanjut hingga Megiston meninggal. Pendidikan tingginya ditempuh di Amerika, di Massachusetts Institute of Technology atau disingkat dengan MIT. Prestasi yang disandungnya belum memuaskan dirinya. Lalu Syekh Husin Nasir melanjutkan Universitas Harvard, menekuni History of Science and Philosophy. Di perguruan tinggi ini, Nasir berhasil memperoleh gelar PhD, Doctor of Philosophy, pada tahun 1958. Karir Nasir sebagian dihabiskan di Barat. Meski begitu, bukan berarti mengikuti pola pemikiran Barat sepenuhnya. Ia juga mengkritik cukup tegas kelemahan-kelemahan pola pikiran dan pandangan Barat, seperti dalam karyanya Traditional Islam in the Modern World. Ini merupakan jawaban dari filsafat perennial yang berlian atas krisis lingkungan pada masa kini dengan menawarkan jalan alternatif untuk dapat keluar dari krisis ini. Karya Syekh Husin Nasir, An Introduction Islamic Cosmological Doctrines 1994, yang kedua Their Muslim Sects 1964, yang ketiga Ideals and Realities and Islam 1966, yang keempat Man and Nature, The Spiritual Curse of Modern Man 1968, yang kelima Sin and Cleavage in Islam 1968, yang keenam Sufi Age 1972, yang ketujuh Islamic and the Plague of Modern Man 1976. Husin Nasir sedikitnya telah menghasilkan sekitar 50 buku. Selain itu, Nasir juga menulis artikel sekitar 500 artikel untuk seminar dan jurnal ilmiah di berbagai negara. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.